Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari menjelaskan secara ringkas suatu buku yang mengumpulkan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pada hari ini kita sampai kepada seruan yang ke-14. Seruan yang ke-14 yang ada di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-118. Sebelum saya membacakan ayatnya dan menjelaskan ucapan-ucapan para ulama, maka saya meminta kepada para jemaah untuk kemudian yakni mencermati dan memperhatikan apa yang akan saya sampaikan. Karena ada beberapa sudut, ada beberapa sisi yang nanti akan kita bahas dari ayat ini. Ada beberapa sudut, ada beberapa sisi yang nanti akan kita bahas dari ayat ini. Ketidakpahaman dan bersamaan dengan itu disebarkan dengan dasar ketidakpahaman tersebut akan menimbulkan madarat bagi jemaah, apalagi bagi saya. Madarat bagi jemaah, apalagi bagi saya. Kita mulai bersama-sama dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la yalunakum khabalan waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbaru qad bayana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Hai orang-orang yang beriman, yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman-teman kepercayaanmu, orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mau memahaminya. Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-118. Ketika saya bacakan artinya, maka terbayang pada Anda ini adalah topik yang sensitif. Maka yang tidak menghadiri taklim di kesempatan malam hari ini sampai selesai terlarang untuk menyebarkan di luar sana. Begitu juga yang tidak paham. Karena topik-topik sensitif ini adalah topik-topik yang menarik untuk digoreng oleh sebagian orang. Ya, dengan tujuan untuk mendiskreditkan umat Islam. Ayat ini ada sebab turunnya, sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada beberapa orang, khususnya dari kalangan ada beberapa orang khususnya dari kalangan Ansor, penduduk asli kota Madinah, yang sebelum mereka memeluk agama Islam, mereka memiliki hubungan dekat dengan sebagian orang-orang Yahudi. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya kota Madinah pada zaman dahulu kala di dalamnya ada suku Khaus, Kharraj dan yang lainnya, yang kemudian mereka
setelah Rasul hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, mereka menjadi kaum Ansor. Tetapi ada suku-suku juga yang tinggal di sekitar kota Madinah, bahkan di dalam kota Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nazir, yang mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi ada sebagian di antara orang-orang Ansor setelah mereka memeluk agama Islam sudah barang tentu, sebelum mereka memeluk agama Islam, mereka memiliki kedekatan dengan orang-orang Yahudi. Sampai sebagian mereka itu saling berwasiat agar mewarisi. Jadi orang-orang Madinah yang kemudian menjadi kaum Ansor, sebelum mereka memeluk agama Islam, mereka menulis surat wasiat. Di antara isi surat wasiatnya adalah agar kalau mereka mati, harta mereka diwarisi kepada orang-orang Yahudi. Kalau kemudian ada sebagian orang Yahudi, apabila mati, hartanya diwarisi oleh mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang melarang kaum muslimin mewarisi dari orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak boleh mewarisi hartanya kepada seorang muslim. Kemudian ya, ini pembawaan tabiat normal. Ada sebagian di antara sahabat-sahabat Ansor tersebut yang merasa heran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali turunkan ayat ini, yakni ayat pada surat Ali Imran ayat ke-118. Mereka heran, kenapa tidak boleh mewarisi harta dari orang Yahudi, sebagaimana kenapa orang Yahudi tidak boleh mewarisi harta mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan final keputusan di dalam masalah ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman-teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalian. Maka setelah ayat ini turun, orang-orang Ansor tersebut membatalkan warisan yang mereka buat secara hukum wasiat tersebut. Makna bitonah, kalau Anda lihat di dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan la tatakhizu bitonata, janganlah kalian jadikan mereka sebagai bitonah. Asal kata dari bitonah adalah batnun. Batnun itu lawan dari zohir, makanya ada lafadz zohir batin. Asal kata dari bitonah adalah batnun, yang artinya dekat, tersembunyi, kepercayaan, dan yang semisalnya. Berbeda dengan zohir, zohir tampak, jauh, dan semisalnya. Makanya Imam Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala ketika kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan bitonah pada ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud bitonah pada ayat ini adalah orang-orang kepercayaan, orang-orang pilihan yang diajak bicara hal-hal yang bersifat pribadi, karena yang bicara tersebut merasa percaya dan merasa nyaman terhadap orang itu. Ini ucapan Imam Zamakhsyari dalam tafsir beliau Al-Kasyaf, juga diucapkan oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam tafsir beliau Tafsir Al-Qasimi. Jadi yang namanya bitonah itu bukan cuma sekedar teman, tetapi teman dekat yang dengan sebab itu seseorang mempercayakan bahkan rahasianya atau urusan-urusan penting, problem-problem yang semisalnya untuk dia carikan solusi, dia ceritakan ataupun yang semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang agar kemudian kaum muslimin tidak menjadikan orang-orang selain mereka sebagai bitonah. Ayat ini bukan berarti tidak boleh seorang muslim bermuamalah secara mutlak dengan selain mereka.
Kenapa saya pergunakan selain mereka? Memang seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Coba, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan janganlah orang-orang beriman mengambil teman dari misalnya satu agama tertentu. Sebut saja Yahudi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan min dunikum, dari selain mereka. Maka selain kaum muslimin, apapun agamanya, kepercayaan, ismenya, tidak boleh dijadikan sebagai bitonah oleh seorang muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan agama apa, kepercayaan apa, isme apa yang tidak boleh diambil sebagai teman dekat seorang muslim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umum, min dunikum, selain kalian. Maka selain kaum muslimin, tidak boleh seorang muslim untuk menjadikan mereka sebagai bitonah. Dan bukan berarti seorang muslim tidak boleh bermuamalah secara mutlak dengan orang-orang selain mereka. Saya pergunakan orang-orang selain mereka ini sekali lagi bukan dalam rangka untuk mengkaburkan ya fakta. Karena ada sebagian orang mengatakan, sudahlah, hentikan menyebutkan muslim kafir. Ada sebagian orang yang enggak terima definisi muslim dan di sana ada kafir. Enggak. Lebih baik muslim dan yang tidak beragama Islam. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada kata-kata muslim dan sebaliknya tidak beragama Islam. Enggak begitu. Muslim kafir, kafir muslim. Itu sesuatu yang bertolak belakang. Maka saya mengatakan selain beragama Islam itu bukan dalam rangka menyetujui ucapan orang-orang seperti itu. Bukan. Tetapi memang karena konteks ayat dalam surat Ali Imran ini mengatakan min dunikum, selain mereka. Selain mereka itu siapa? Bisa jadi orang kafir, bisa jadi orang ateis, bisa jadi orang agnostik, bisa jadi orang musyrik, bisa jadi siapa saja selain kaum muslimin. Kalau dikatakan Yahudi, oh berarti jangan-jangan Nasrani atau yang semisalnya boleh. Tidak. Min dunikum, selain mereka. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, cermati ucapan Imam Zamakhsyari tadi, bahwasanya maksud bitonah adalah teman dekat kepercayaan. Maka di sini saya akan perinci supaya kemudian tidak terjadi salah paham atas perkara ini. Ketahuilah bahwasanya seorang muslim bermuamalah dengan pihak selain mereka itu bisa dibedakan. Muamalah seorang muslim tersebut dengan dua macam muamalah. Saya agak pelan-pelan di dalam masalah ini malam ini ya. Ketahuilah bahwasanya seorang muslim bermuamalah dengan selain mereka, maka muamalah seorang muslim tersebut bisa dibagi menjadi dua macam muamalah. Muamalah yang pertama jenisnya yang tidak terkait urusan agama. Misalnya jual beli, sewa menyewa. Baik jual beli jasa, sewa menyewa barang ataupun yang semisalnya. Maka di dalam perkara ini tidak ada larangan bagi seorang muslim untuk bermuamalah dengan orang selain mereka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan seseorang yang tidak beragama Islam, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama orang ini adalah orang-orang yang termaksud musyrikin Quraisy. Siapa dia? Penunjuk jalan ketika Rasul hendak hijrah dari Mekah
menuju ke Madinah. Dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Tapi Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang ini, yakni menyewa jasa orang ini, karena yang namanya orang ini Abdullah ibnu Uraikid ini mengetahui jalan-jalan tikus, jalan-jalan untuk menuju ke kota Madinah. Jadi Rasul menyewa, membayar orang ini. Notabene dia bukan seorang muslim. Jadi Rasul menyewa, membayar jasa orang ini sebagai penunjuk jalan. Iya, begitu juga jemaah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kalau kita baca buku-buku para ulama, semisal Ahkam Sultaniyahnya Imam Al-Mawardi, mereka mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang terpercaya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin Quraisy mengetahui Rasul adalah orang yang terpercaya. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka menitipkan barang-barang mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman apabila mereka hendak pergi, barangnya itu dipegang oleh Rasulullah SAW. Ini muamalah yang tidak terkait dengan urusan agama. Maka muamalah yang tidak terkait dengan urusan agama, jual beli barang jasa ataupun yang semisalnya, begitu, maka seorang muslim boleh bermuamalah dengan selain mereka. Ingat, ini hukum asal. Karena hukum asal ini bisa berubah dengan satu kondisi tertentu. Misal, bermuamalah dengan yakni orang-orang selain kaum muslimin, maka itu bisa merugikan perekonomian kaum muslimin, atau kemudian hasil dari misalnya muamalah yang diterima oleh orang-orang tersebut itu untuk memerangi kaum muslimin. Maka di sana para ulama memfatwakan lebih baik belanja kepada kaum muslimin, dan atau ada seruan fatwa untuk memboikot produk-produk mereka. Padahal pada hukum asalnya barang-barang ini adalah barang-barang yang halal, minuman halal, makanan halal. Hukum asalnya, bolehkah seseorang muslim membeli makanan minuman yang halal tersebut? Jawabannya boleh. Tetapi pada keadaan kondisi-kondisi tertentu, misalnya bisa melemahkan kaum muslimin, menyebabkan kaum muslimin ketergantungan, menguatkan perekonomian mereka, dan kaum muslimin memiliki yang semisalnya, maka lebih baik jangan belanja sama mereka, kecuali kita nggak memiliki yang semisalnya. Atau misalnya kemudian di dalam keadaan tertentu, uang hasil muamalah itu dipergunakan oleh mereka untuk mengkampanyekan, memusuhi kaum muslimin, maka jangan beli sama mereka. Itulah yang namanya boikot. Ya, tapi hukum asalnya bermuamalah dengan selain kaum muslimin di dalam perkara yang tidak terkait dengan urusan agama secara langsung, itu boleh. Boleh. Misalnya ada orang, sebut saja orang musyrik, orang kafir, datang kepada Anda dan Anda tukang jahit, minta kepada Anda untuk menjahitkan baju. Tolong dong Pak, jahitin baju saya. Maka tidak mengapa. Sebagaimana Anda kemudian datang kepada dia dan dia adalah tukang ledeng, ahli. Anda datang kepada dia sambil mengatakan, ledeng saya mampet airnya, salurannya bocor, saya tidak tahu di mana. Tolong perbaiki saluran air saya. Ini tidak mengapa, karena tidak terkait dengan urusan agama secara langsung. Hukum asalnya
diperbolehkan. Menjadi tidak diperbolehkan kalau ada keadaan tertentu. Clear sampai di sini? Maka ini yang pertama, muamalah seorang muslim dengan selain mereka dalam urusan yang tidak terkait dengan agama secara langsung. Kita berpindah kepada yang kedua, muamalah seorang muslim dengan selain mereka yang terkait dengan urusan agama. Karena hanya ada dua, urusan agama atau bukan urusan agama, muslim atau selain mereka, hanya ada dua itu. Muamalah seorang muslim atau sekelompok muslim dengan selain mereka yang terkait dengan urusan agama. Maka di sini ada perinciannya dengan 3 perincian. Cermati. Dengan 3 perincian. Terkadang jemaah, mungkin Anda akan berpikir, ngapain kita bermuamalah dengan mereka terkait dengan urusan agama? Memang hukum asalnya tidak perlu bermuamalah dengan mereka terkait urusan agama. Memang hukum asalnya tidak perlu. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu, saya ulangi, ada keadaan-keadaan tertentu yang mau tidak mau kaum muslimin dihadapkan harus bermuamalah dengan mereka. Ya, yang pertama, ketika kaum muslimin bermuamalah dengan mereka dalam urusan atau kepentingan kaum muslimin itu sendiri. Misal, seorang muslim bermuamalah dengan selain mereka untuk kepentingan kaum muslimin. Contohnya apa, Pak? Bikin spanduk. Ya, perayaan Hari Raya Idul Fitri dan tukang spanduknya bukan seorang muslim. Bolehkah? Boleh, karena itu untuk kepentingan kita. Itu untuk kepentingan kita. Atau kemudian seorang muslim atau sekelompok muslim begitu membeli misalnya CCTV kepada selain kaum muslimin. CCTV-nya dipergunakan untuk apa? Ya untuk keamanan masjid, merekam kajian, untuk kepentingan kaum muslimin yang terkait dengan agama kaum muslimin itu sendiri. Maka ini diperbolehkan. Ini perinciannya ya. Yakni bermuamalah dengan kaum seorang muslim atau sekelompok kaum muslimin bermuamalah dengan selain mereka, maka di sana ada perinciannya. Yang pertama, untuk kepentingan kaum muslimin. Maka jawabannya boleh. Karena untuk kepentingan kita. Maka bolehkah Ustadz menyewa tukang apa? Tukang bangunan orang kafir? Boleh. Untuk bangun masjid? Boleh. Mudah-mudahan dengan sebab mereka bangun masjid, mereka masuk Islam. Padahal masjid kan untuk kepentingan kaum muslimin. Bolehkah Ustadz apa? Beli mobil dari dealer yang bukan orang Islam dan mobilnya untuk dijadikan apa? Ambulan bagi kaum muslimin. Bolehkah? Boleh. Karena untuk kepentingan kaum muslimin tidak mengapa. Ini dengan catatan kita tidak menjumpai kaum muslimin yang memiliki keahlian yang seperti itu. Selalu seperti itu ya jemaah ya. Catatannya itu. Kalau kita memiliki kaum muslimin misalnya ada di sana, ya ada di sana ada saudara kita buka toko material jual cat, kenapa kita nggak beli sama dia? Kenapa kita malah milih sama orang tersebut? Nah begitu kan? Tetapi terkadang jemaah ada hal-hal tertentu yang kaum muslimin tidak mampu untuk kemudian memenuhinya. Contoh sederhana, peralatan senjata perang. Peralatan senjata perang. Kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin tidak mampu memenuhi keperluan kebutuhan mereka sendiri. Maka sebagian di antara negeri-negeri kaum muslimin, sebut saja
termasuk Indonesia, beli kepada negara-negara yang notabene mereka tidak beragama Islam. Tapi itu kan untuk kepentingan kaum muslimin itu sendiri. Di negeri kita, di negara kita yang notabene kaum muslimin penduduk mayoritas di sini. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Kecuali kemudian di sana ada negeri kaum muslimin yang menjual yang serupa, kualitasnya baik, harganya sama atau bahkan lebih murah. Ngapain beli dari mereka? Ini kan hukum asalnya. Yakni yang pertama, bermuamalah dengan mereka untuk kepentingan kaum muslimin. Ingat, kepentingan kaum muslimin ini bukan hanya orang per orang, tetapi kumpulan orang kaum muslimin, bahkan mayoritas kaum muslimin yang menempati daerah tersebut. Ini yang pertama. Clear yang pertama. Yang kedua, bermuamalah seorang muslim atau sekelompok muslim bermuamalah dengan selain mereka untuk kepentingan bersama. Sudah barang tentu kepentingan bersama ini kepentingan kaum muslimin dan kepentingan mereka. Kalau tadi untuk kepentingan kaum muslimin, ini untuk kepentingan kaum muslimin dan kepentingan mereka. Walaupun mereka punya agenda-agenda tertentu, sudah barang tentu, pasti kan ketika mereka menjalin misalnya ya muamalah dengan kaum muslimin untuk kepentingan bersama, kaum muslimin punya agenda untuk kaum muslimin itu sendiri, sebagaimana juga mereka punya agenda untuk mereka sendiri. Sudah barang tentu seperti itu. Maka jawabannya apa? Maka jawabannya di dalam perkara ini pada prinsipnya tidak ada larangan. Kalau tadi boleh, kalau ini pada prinsipnya tidak ada larangan. Dan sejarah telah membuktikan perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah SAW telah menjalin perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Yang perjanjian Hudaybiyah tersebut secara yakni apa? Ringkas, kaum muslimin tidak boleh masuk ke kota Mekah. Kalau ada kaum muslimin masuk ke kota Mekah dan ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, maka tidak berlaku. Kalau ada orang-orang kafir Quraisy masuk ke kota Madinah, maka harus dilepaskan. Ini perjanjian. Walaupun sebagian di antara sahabat pada awalnya merasa tidak menerima perjanjian ini. Tapi kemudian kan hikmahnya luar biasa. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy itu wajib dikembalikan ke kota Mekah, dan orang-orang muslim itu tidak boleh diminta untuk kembali ke kota Madinah, maka terjaga kemurnian tauhid di kota Madinah. Betul? Karena orang Madinah tidak melihat ini orang-orang musyrik ini. Sedangkan di Mekah semakin lama semakin terwarnai dengan tauhid. Karena orang-orang Islam yang ditawan di kota Mekah terus saja mereka berdakwah. Walaupun pada awalnya perjanjian Hudaybiyah ini tidak diterima oleh sebagian sahabat, tetapi ketika kemudian Rasulullah SAW ingatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati mereka. Belum lagi piagam Madinah, di mana Rasulullah SAW menjalin persetujuan dengan kaum Yahudi. Saya tidak bicara pengkhianatan kaum Yahudi sebelumnya, sesudahnya ya. Tapi Rasulullah SAW menjalin yakni apa? Kesepakatan dengan kaum Yahudi, Qainuqa dan Bani Quraisyah serta Bani Nadir. Kesepakatan itu berbunyi secara inti, apabila kota Madinah diserang, baik yang diserang adalah kaum muslimin, maka orang-orang Yahudi ini harus membantu kaum muslimin. Kalau yang diserang orang-orang Yahudi, maka kaum muslimin akan membantu mereka. Ini kesepakatan piagam Madinah. Rasul yakni apa? Menjalin kesepakatan ini dengan 3 qabilah. Saya tidak bicara pengkhianatan qabilah ini, karena di penghujung hari qabilah ini berkhianat, iya kan? Tetapi secara awal Rasulullah SAW
sepakat dengan 3 kabilah ini. Dan itu fase Madinah, bukan fase Mekah. Kalau kemudian ada orang-orang yang menyerang kota Madinah, secara khusus menyerang orang-orang Islam, maka menjadi kewajiban orang-orang Yahudi, kabilah-kabilah tersebut membantu kaum muslimin. Dan sebaliknya, piagam Madinah ini untuk kaum muslimin, dan mereka juga, yakni selain mereka, orang-orang Yahudi tersebut, mereka pasti punya kepentingan di dalam menjalin kerjasama dengan kaum muslimin pada saat itu. Maka di sini secara hukum asal diperbolehkan, tidak ada larangan. Cuma yang memutuskan mengikat tali perjanjian demi kepentingan bersama ini adalah orang-orang cerdik pandai, alim ulama di antara kaum muslimin, yang bisa mempertimbangkan baik dan buruk, maslahat madarat. Begitu. Clear yang kedua, kita masuk yang ketiga. Kaum muslimin bermuamalah dengan selain mereka untuk kepentingan agama mereka. Kan hanya ada 2, maaf 3, untuk kepentingan agama kaum muslimin, atau untuk kepentingan bersama, atau untuk kepentingan mereka. Maka pada titik ketiga ini, kaum muslimin bermuamalah dengan selain mereka untuk kepentingan agama mereka, ini hukumnya haram. Misalnya ada tukang sablon datang, "Pak, tukang sablon, iya, sebentar lagi perayaan, maka tolong buatkan sablon, poster buat perayaan agama saya." Ini hukumnya haram. Baik kemudian membantu dalam membentuk poster, atau kemudian memasak masakan untuk perayaan agama mereka. Ini hukumnya haram sebagaimana telah difatwakan oleh para ulama. Karena telah jelas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah ini, janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Nah, apabila Anda mencermati perincian seperti ini, maka dipahamilah bahwasanya ya, ayat yang sedang kita baca ini, ayat yang sedang kita baca dan kita jadikan sebagai topik utama pembicaraan di malam hari ini tidak menunjukkan kepada kita haramnya secara mutlak bermuamalah dengan selain kaum muslimin. Tetapi yang diharamkan di dalam ayat ini adalah menjadikan selain kaum muslimin sebagai sahabat, teman kepercayaan. Ya, khususnya yang terkait dengan rahasia-rahasia, urusan-urusan kaum muslimin itu sendiri. Pada suatu hari Abu Musa al-Asy'ari datang. Ada di dalam buku ini, halaman 181. Abu Sa'id, betul, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pada suatu hari datang. Dia membawakan pembukuan. Dia membawakan pembukuan harta Baitul Mal. Abu Musa al-Asy'ari dipercayakan sebagai salah seorang yang menjaga Baitul Mal. Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab itu bukan cuma satu, tetapi banyak. Kenapa bisa banyak Baitul Mal? Jelas karena di sana terjadi ekspansi, ya, adanya jizyah, zakat mal dan seterusnya. Harta berlimpah pada masa Umar bin Khattab. Dan khalifahnya Umar bin Khattab wafat hanya meninggalkan 5 dinar. Luar biasa. Harta berlimpah pada masa Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab ketika wafat hanya meninggalkan 5 dinar. 5 dinar luar biasa. Iya. Yakni apa? Abu Musa al-Asy'ari dipercayakan oleh Umar bin Khattab untuk menjaga untuk menjaga Baitul Mal. Sudah barang tentu termaksud harta yang ada di dalamnya. Abu Musa al-Asy'ari tanpa sepengetahuan Umar bin Khattab mengangkat juru tulis, sekretaris seorang kafir zimni. Kafir itu ada 4.
Yang paling buruk kafir harbi yang memusuhi kaum muslimin. Kalau kafir zimni ini adalah orang kafir yang berada di bawah pengawasan dan tunduk kepada kaum muslimin. Zimni, kafir zimni ditunjuk oleh Abu Musa al-Asy'ari. Karena apa? Karena cara dia menghitung, hitung-hitungannya, sistematika dia di dalam menghitung. Kalau dalam bahasa kita pembukuan ya, model kayak gitu ya, itu bagus sekali. Kemudian dibawakan kepada Umar bin Khattab catatan harta Baitul Mal, yang masuk, yang keluar, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, siapa yang dapat, dibawakan kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab takjub terhadap catatan itu. Bagus sekali ini catatan ini. Kata Umar bin Khattab, siapa yang buat catatan ini wahai Abu Musa al-Asy'ari? Mana dia? Pada saat itu Umar bin Khattab sedang berada di dalam masjid. Mana dia? Kata Abu Musa al-Asy'ari, ya Amirul Mukminin, orang tersebut di luar, suruh masuk. Dia menolak untuk masuk masjid. Kata Umar bin Khattab, apakah ada seorang muslim yang menolak untuk masuk ke masjid? Abu Musa mengatakan, dia bukan seorang muslim wahai Amirul Mukminin, dia kafir zimni. Maka marahlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kemarahan yang amat sangat. Dan kemudian Umar bin Khattab membacakan ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya rahasia-rahasia kaum muslimin tidak layak kemudian orang-orang kafir itu terlibat dan mengetahui di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah katakan mereka itu senantiasa berusaha untuk menimpakan madarat untuk kalian. Allahu a'lam bissawab. Baik, saya tidak tambah lagi materinya. Ya, mungkin ada tanya jawab, saya persilahkan.